Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Siti Nurjana. Seperti biasa pada video kali ini bertujuan untuk melaksanakan tugas pada mata kuliah manajemen inovatif dan sasarannya bagi teman-teman yang membutuhkan video pembelajaran ini. Nah, pada video kali ini aku membahas tentang memperbaiki kompetensi. Jadi langsung aja ke materinya. Memperbaiki kompetensi. Komponen kompetensi. Ada 5 komponen kompetensi di antaranya. Yang pertama, Motives. motif menggerakkan, mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, Traits. karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi informasi. Yang ketiga, Self-concept. sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat, Knowledge. pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang kelima, Skill. kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetisi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Keahlian keterampilan. Aspek keahlian keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seorang terhadap tugas. Karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan menurut Boyatzis, 1982. Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut menurut Spencer, 1993. Pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari menurut Dell, 2003. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi yaitu: yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap di antaranya. Menetapkan kriteria kinerja efektif. Mengidentifikasi kriteria sampel. Mengumpulkan data.
analisis data dan pengembangan model kompetensi, validasi model kompetensi, dan yang terakhir, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Pertama, menetapkan kriteria. Kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Keempat, analisis data dan pengembangan model. Kelima, validasi model kompetensi. Keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap mendefinisikan model kompetensi. Pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BE atau metode lain. Yang keempat, mendesain aplikasi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Yang keenam, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Jadi itu aja teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.